Salon. Pagi menjelang, Jane telah bersiap menjalani harinya yang sibuk di kantor dengan banyak laporan dan rapat. Namun sebelum itu, sesuai dengan rencananya semalam, jika dia akan mengembalikan wadah makanan Alana sebelum ia ke kantor. Dengan menjinjing paper bag, pemuda ini telah berjalan menuju mobil yang terparkir di mana Ken telah berdiri membuka pintu mobil untuknya. Jane masuk ke dalam mobil, memangku paper bag itu seolah itu adalah benda yang berharga. Ken, sebelum ke kantor, antarkan aku ke salon tempat Alana bekerja. Aku harus mengembalikan wadah miliknya. Ucap Jane yang duduk di kursi belakang menatap paper bag yang berisi wadah milik Alana. Ya, walaupun perempuan itu telah mengoyak hatinya, tapi dia masih peduli jika benda itu sangat berharga untuk Alana. Sesuai kata perempuan itu, dia akan mendapatkan masalah dari ibunya jika wadah itu hilang. Dan sialnya, sudut hati Jane tak rela Alana mendapatkan kesulitan. Konyol kan dia, masih perhatian pada perempuan yang menoreh luka padanya dan membuatnya seakan menggila karena tanpa hadirnya. Tak lama menempuh perjalanan, kini mobil yang dikendarai telah berada di depan salon. Sejenak Jane terdiam menatap ke arah salon mengamati lekat. Irama jantung Jane berdetam keras. Dia akan bertemu dengan Alana lagi. Bertemu dengan orang yang tidak membalas cintanya. Oh astaga, itu hanya akan kembali membuat perasaannya berdenyut perih, mengingat penolakan Alana. Namun dia harus mengembalikan wadah itu. Alibi Jane meyakinkan diri. Ia terus bergulat dengan pikirannya yang berselimut keraguan. Ken yang duduk di kursi kemudi menatap arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah hampir 10 menit mereka berada di depan salon. Tuannya ini masih belum beranjak dari mobil. Sebenarnya Jane masih bertarung dengan dirinya. Di sisi lain, dia tidak ingin menemui perempuan itu lagi. Dia tahu akan membuatnya terluka. Namun di ujung hatinya, bohong jika perasaannya tak tergelitik untuk melihat kembali wajah itu. Dia sangat merindukannya. Dia seakan ingin gila. Menarik napas panjang, Jane mencoba tenang kelak di hadapan Alana, berusaha menunjukkan dia baik-baik saja. Dan tak lama setelah mengumpulkan keyakinan, Jane pun turun, menjinjing paper bag yang berisi wadah berwarna hijau itu, melangkah menuju salon. Sedangkan itu, Giselle yang sedang berada di salon duduk termenung di sofa panjang pengunjung. Dia juga kehilangan semangat lagi setelah Alana tak ada lagi di salon ini. Tak ada lagi yang mendengar ceritanya. Mendengar suara pintu salon terbuka dengan lemah, Giselle pun mengarahkan pandangannya, melihat siapa yang datang. Giselle terlonjak kaget saat manik matanya menangkap pemuda tampan dengan setelan jas berwarna putih baru saja melalui pintu salon. Refleks perempuan ini pun berdiri. Jane, untuk apa pemuda itu berada di tempat ini? Tuan Jane, sapa Giselle gelagapan mendekat menyambut presidir itu. Wajah tampan itu hanya memasang raut datar menatap Giselle. Ekor matanya mencoba meneliti keadaan salon mencari keberadaan Alana. Namun tak mendapati bayangan perempuan itu. Baguslah kalau begitu, pikir Jane. Maaf tuan, ada apa Anda kemari? Tanya Giselle. Tuan datang mencari Alana, tebak Giselle. Tidak, susur Jane dengan cepat, nadanya terdengar penuh penekanan. Tangan Jane lalu terulur menyodorkan paper bag pada Giselle. Lebih baik dia menitipkan saja. Itu lebih baik dia tidak bertemu dengan Alana. Aku hanya ingin mengembalikan ini, ucap Jane dengan nada dingin. Dia memutuskan menitipkan pada Giselle. Melihat Jane menyodorkan paper bag padanya, tangan Giselle berangsur menyambutnya, walau wajah Giselle menyiratkan tak mengerti. Wadah itu miliknya, berikan padanya nanti, pesan Jane. Tak ingin membuang waktu, Jane pun berbalik. Dia hendak pergi,
Namun baru selangkah, Tuan tidak perlu menitipkan pada saya, Alana sudah tidak bekerja di salon ini, papar Giselle. Dek, langkah Jane seketika terhenti mendengar ucapan Giselle. Jika Alana tidak bekerja di tempat ini lagi, lalu mana dia? Dengan cepat Jane kembali berbalik menatap Giselle. Anda simpan saja di tempat ini, ujar Giselle lalu mengembalikan paper bag itu pada Jane. Apa maksudmu? Tanya Jane tak sabaran. Dia telah kembali ke Indonesia. Dia tidak akan kembali ke tempat ini, jelas Giselle memasang gurat sendu. Pergi. Jantung Jane terasa terjun bebas ke dasar perut. Tubuh Jane seketika membeku, bak tak teraliri darah mendengar Alana telah pergi dari negara ini. Dan kata tak akan kembali lagi membuat Jane terenyuh. Vampir Cina tak akan kembali. Perasaan Jane seketika bergemuruh. Kapan dia pergi? Tanya Jane, kini suaranya terdengar mendesak. Saat dia menemui Anda, saat itu sebenarnya dia sedang pamit, papar Giselle. Pamit? Paru-paru Jane terasa kering. Pikirannya dipangkas cepat mengingat pertemuan terakhirnya dengan Alana. Bagaimana dia bertengkar lalu mengatakan untuk pergi dari hadapannya. Oh astaga, dia mengusir Alana saat itu. Kembali dadanya Jane terasa teremat. Ucapannya pasti sangat menyakiti Alana saat itu. Dia benar-benar pergi. Ah, sial. Jane menyesal mengatakan itu.